Halo guys, balik lagi di sini masih dengan gua. Nama gua masih seperti yang kemarin ya, nama gua belum ganti. Nama gua Diki, gua dari Duta Damai Dunia Maya Banten. Di sini gua mau ngelanjutin podcast yang selanjutnya, yaitu kita bakal ngebahas tentang coronavirus yang masih ada sebenarnya. Jadi bagi orang-orang yang ngomong COVID itu nggak ada, kita ngopi di sini ya. Ya, eh yang pertama bakal gue bahas yaitu tentang apa sih COVID itu kan. Mungkin teman-teman juga masih banyak yang nggak tahu gitu kan COVID itu apa gitu kan. eh COVID itu suatu virus yang menyerang sistem pernapasan pada intinya ya. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Jadi namanya virusnya itu SARS-CoV-2, itu yang bahasa susahnya ya. Kalau kita kan nyebutnya yang gampang-gampang aja gitu kan. Terus gejalanya itu yang paling mudah tuh demam, demam terus batuk, sesak nafas, terus ada juga beberapa itu yang diare, sakit kepala, terus nggak bisa ini apa namanya mengecap rasa, terus nggak bisa mencium bau. Jadi walaupun badannya bau tapi nggak kecium tuh kan, itu harus diperiksa segera. Ya, canda periksa. Ya, gue di sini juga bakal ngasih update sementara tentang COVID ini khususnya di Indonesia. Di sejauh ini udah ada 1.183.555 orang terpapar COVID. Ini berita tanggal 10 Februari tahun 2021. Terus ada 982.972 orang dinyatakan sembuh juga, dan juga ada 32.167 orang dinyatakan meninggal per tanggal 10 Februari tahun 2021 kemarin. Itu update terakhir yang ada di Indonesia ya guys ya. Gua di sini bakal ngomongin banyak COVID, nggak sendiri tentu saja. Gue di sini ditemenin sama orang yang bisa dibilang penyintas COVID juga dia. Tapi alhamdulillah dia udah dinyatakan negatif ya, menurut hasil pemeriksaan terakhir gitu. Nih kita berkenalan aja sama narasumber kita yang juga anggota Duta Damai Dunia Maya Banten. Halo, selamat pagi Nabila. Halo semua, selamat pagi. Ya, Nabila ini silakan Nabila memperkenalkan diri aja lah, biar lebih akrab sama penonton. Oke, boleh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila. Sesuai tadi panggilan dari Kak Diki. Ya, benar. Saya seorang yang penyintas COVID. Jadi di sini mau sharing-sharing nih bareng Kak Diki. Jadi kenapa nih Kak? Ya, jadi sebenarnya lebih tepatnya bukan sharing-sharing ke saya sih ya. Ini lebih Buat semuanya. nah itu dia. Jadi biar orang-orang ini tidak termakan isu hoax yang berbahaya bagi nusa dan bangsa. Oh Anjay. iya nih benar. Ya, ini kita ngebahas yang tipis-tipis aja dulu ya. Ini sebenarnya gue mau tahu nih Bill. Cerita tentang pengalaman kena COVID-nya ini ya, mulai dari awal gimana, terus gimana bisa sembuh, terus eh apa aja sih yang dilakuin supaya sembuh gitu ya. Coba bisa diceritain gak ke ini pendengar-pendengar semua ini? Waduh, gimana nih? Mau cerita dari awal nih? Iya, dari awal. Oke deh. Jadi kalau kita ngomongin tentang awal kena, itu Nabila kena itu pas tahun baru sih. Pas tahun baru itu Nabila udah mulai tadinya baik-baik aja. Kemudian eh di tahun baru, di malam tahun barunya Nabila udah melakukan isolasi mandiri. Karena salah satu keluarga Nabila ada yang terpapar lebih dulu. Terus bodoh banget nih Kak, jadi Nabila eh jadi di rumah itu Nabila menganggap wah
gue kuat nih ya, karena waktu itu juga Nabila berinteraksi sama salah satu yang kena COVID, ternyata tidak terjadi apa-apa, makan bareng segala macem, ternyata masih baik-baik aja gitu sejauh ini dan udah berbulan-bulan juga. Tapi justru berjalannya waktu, Nabila mikir imun Nabila kuat, ternyata Nabila juga sama dropnya. 2 hari kemudian Nabila langsung drop. Jadi itu sekitar di tanggal 2 Januari. Di tanggal 2 Januari itu Nabila udah gak enak badan. Itu awalnya batuk. Batuk itu berkepanjangan, batuk berdahak. Terus Nabila masih positive thinking kan. Itu konsumsi vitamin Nabila udah jalan terus, minum obat batuk udah kelar, ngerasa enakan. Tapi di sore hari ternyata badan Nabila nolak untuk baik-baik aja. Tiba-tiba sore hari itu mulai demam. Itu mulai demam. Nabila sudah berpikir sih ke arah, wah apa gue terinfeksi ya gitu. Sampai akhirnya obat-obatan itu Nabila minum kan. Nabila minum paracetamol, Nabila minum. Malamnya puncaknya Kak, itu sekitar jam 2 malam puncaknya. Malam puncak ya. Itu malam tanggal 2, jam 2 itu bener-bener panas tinggi. Dan Nabila ngerasa banget yang namanya paracetamol itu kayak nggak ada efeknya. Bener banget. Kalaupun ada efeknya, setelah diminum itu cuma 1 jam aja Kak. Setelah 1 jam itu naik tinggi lagi. Nabila ukur suhu itu pokoknya udah di atas 37 mau ke 38-an. Wow. Nah, positive thinking masih ayo dong, kayak selalu berdoa untuk ya Allah cepet turun gitu. Minum obat lagi, Nabila nggak mikir itu dosisnya harusnya per 5 jam, tapi karena kondisi saat itu tidak memungkinkan, akhirnya ya udah minum obat lagi. Setelah minum obat akhirnya bisa tidur, dipaksa tidur, tapi subuh itu Nabila langsung subuh itu udah nggak bisa tidur lagi, bangun dan sama demamnya masih. Minum obat sekali lagi, ternyata alhamdulillahnya di jam 8 pagi yang namanya panas itu udah nggak ada. Jadi suhu udah baik-baik aja, tapi batuk masih. Karena memang udah isolasi dari tanggal 31 ya, jadi ya udahlah aman-aman aja gitu. Saya tidak merasa untuk menularkan ke orang lain gitu. Cuman saya di situ posisinya sedih banget karena di keluarga saya nggak semuanya terpapar. Jadi saya mikirin siapa yang bakal masak gitu loh. Ada bapak saya gitu kan. Saya bingung di situ kayak, aduh siapa yang harus ngurus gitu. Mama saya juga belum sehat gitu kan. Nah setelah itu alhamdulillah di hari itu emang bener-bener di tanggal 3 itu Nabila belum bisa ngapa-ngapain. Besoknya di tanggal 4 sembuh total. Itu yang namanya batuk juga udah gak begitu batuk. Cuman memang ternyata COVID ini menyerang tulang ya Kak. Menyerang tulang? Jadi untuk pernafasan, alhamdulillah Nabila nggak punya penyakit bawaan ya. Jadi baik-baik aja untuk pernafasan baik-baik aja. Cuman wah gila nih tulang punggung ya ampun. Luar biasa loh. Tapi emang katanya ada beberapa orang juga sih yang awal gejalanya itu justru emang sakit badan dia. Jadi bangun dari tidur itu susah katanya. Emang ada yang seperti itu ya kalau nggak salah ya? Iya parah sih. Jadi dipakai tidur terus gitu. Kita tanpa beraktivitas ternyata sakit banget. Terus kita akhirnya Nabila coba buat beraktivitas ya. Namanya perempuan sendiri di rumah gitu kan, cuman ada mamah juga gitu. Ya udah ngejalanin aktivitas di rumah kayak biasa. Ternyata nggak bisa dibawa aktivitas yang berlebihan nih Kak. Langsung capek ya? Jadi dia nguras tenaga kita tuh bener-bener yang kayak kalau terlalu lama beraktivitas justru bikin badan kita kayak gini loh Kak. Pernah gak sih ngerasain yang namanya nggak makan jadi kayak ngegetar gitu? Iya kayak orang puasa aja. Nah iya kayak gitu, jadi kayak darah rendah gitu. Jadi kalau dipakai tidur terus pun pusing. Jadi emang harus beraktivitas sedikit lah minimal gitu. Nah di hari ke-5 penciuman gue nih sama perasa gue tiba-tiba menghilang, shock banget bener-bener yang kayak
wah gila nih sakit gitu. Itu penentu sih. Kalau udah 2 Iya. itu nggak bisa, udah fix. Ya gue nyari nyari apa namanya, minyak kayu putih. Mhm. Gue cari, gue ciumin, bener-bener itu Diminum nggak? parah. Gue minum kayak air putih doang itu. Kata gue gila gitu. Terus lu makan seenak apapun, hidangan apapun, minuman seenak apapun, lu kayak minum air putih terus Hambar ya? banget. Terus lo kayak ngelihat di depan tuh ya ada opor, rendang. Gue kayak makan kayak nasi putih aja. Nasi putih gak ada rasanya. Parah sih. Gue cuman kayak ngerasain mulut gue cuman tahu ini dingin, ini panas. Udah itu doang. Rasa pedas aja gue sambil nambulin cengek cabe juga nggak ada rasanya di gue. Cuman ya udah panas gitu. Iya. Luar biasa sih menurut gue gitu. Nah kalau untuk penciuman gue 2 minggu sih baru balik. Karena emang hidungnya itu baru balik. 2 minggu itu gue baru balik, gue baru bisa nyium. Kalau perasa itu gue seminggu. Jadi beda-beda sih, setiap orang beda-beda. Iya. Keluarga gue pun beda-beda. Mm-mm. Hebatnya sih nyokap gue kayak gila hebat banget. Dia cuma 3 hari kehilangan penciumannya doang. Wow, padahal lebih tua dari Anda. Dia suka bawang putih. Terus? Gue denger-dengar emang ini serada hoax ya tentang bawang putih nih. Kalau kita ngomongin bawang putih hoax, ngehindarin dari COVID sih sebenarnya itu hoax ya. Ini nggak Tapi ada ininya ya, nggak ada buktinya gitu. nggak ada buktinya. Penelitian. Cuman gue sih nyaranin kalau emang udah nggak bisa ngerasa, udah nggak bisa nyium, bawang putih nyelamatin loh. Cepet banget buat ngebalikin ya. Mungkin karena emang nyengat banget ya dia itu ya. Dia ini kayak antioksidan. Oh, ya itu mungkin. Cuman kalau gue nggak tega sih makannya. Kan nyokap gue dipotong-potong dimakan mentah. Hebat sih dia. Ya, tapi gue beruntung sih sekarang udah balik lagi, udah semula. Keluarga gue juga udah sembuh total semua. Tapi ya gitu, boring aja gue sebulan di rumah, ya ampun. Sampai gue PCR juga ya waktu itu. Gue PCR ya, gue udah gak kaget sih gue positif. Karena gue udah tahu. Ya, betul. Gue bertahan, cuman gue sempet sedih sih. Ternyata gue udah jauh-jauh dari keluarga nggak. Bokap gue kena juga di tanggal 10-an lah. Ini kita beda-beda gitu loh. Iya. Jadi emang sebenarnya tergantung keadaan imun gitu. Iya. Jadi bisa aja yang dia juga sering ngobrol sama yang kena COVID, tapi dia juga bisa positif gitu. Jadi gimana keadaan imun kita sebenarnya? Gue mau bilang aja sih ya ke kalian semua. COVID ini hebat menurut gue. Kuat banget. Ya. Kalian mau serapi apapun, gue itu cuci tangan itu ya demi keluarga gue nggak terpapar, itu cuci tangan itu bisa puluhan kali buat masak, tapi mereka tetap aja kena tuh. Kayaknya dari masakan gue sih. Ya. Kalau ngobrol enggak, karena gue orangnya main handphone aja di kamar. Gue kasih tahu juga nih ya, bagi penderita-penderita yang memang sudah terpapar COVID, jangan sampai kalian ngerasa kalian nggak bahagia, kalian sedih, kalian nggak enjoy, karena kalau kalian bertahan kayak gitu terus, kan nggak sembuh-sembuh guys. Iya, jadi makin drop yang ada. Jadi nih, kalau mau cepat sembuh itu, dan gue juga konsultasi sama dosen-dosen gue, dokter gue gitu ya. Bener, ternyata ketika kalian ketawa-ketawa itu, kalian ngelepasin hormon yang bagus banget buat meningkatkan imun. Iya betul. Jadi virus tuh nggak tahan lama di tubuh kalian gitu. Makanya tuh kalau bisa kita banyakin ketawa aja ya. Iya, jangan ketawa sendiri juga ya. Iya. Tapi kalau emang keluarga kalian nggak asik buat diajak ketawa ya, kalau nyokap gue kan asik banget nih. Tapi kalau misalnya kalian nggak asik dibawa ketawa ya, gue menyarankan kalian pasti pada punya TikTok kan tuh. Main lah guys, sumpah itu gue juga ketawa-ketawa dari situ. Cari yang lucu-lucu kak. Berarti TikTok salah satu penyambut COVID. Iya benar, setuju gue. Iya begitu. Saran. Jadi sebenarnya bukan TikTok yang nyembuhin COVID ya, tapi diri kita sendiri. Iya, karena bener. imunnya meningkat gitu kan, karena seneng gitu. Betul. Ada lagi yang mau ini sampein? Udah sih, intinya gue bersyukur banget sih gue udah bisa sembuh untuk saat ini.
Guys, ini udah Februari gitu. 2021 it's amazing menurut gua. Wah, gila. Belum lagi sebenarnya gua sedih sih pas gua di rumah karantina aja musibah di mana-mana ya, Kak. Iya betul. Gila gua sedih banget gitu. Indonesia wah ada apa sih gitu. Ya, ada merah putih tentu saja. Iya, cuman kita memang harus ikhlas terus ngejalanin terus, jangan Ya. terpuruk terus. Kalau ini ada obat-obat penunjang gitu biar cepat sembuh gitu, kayak misalkan vitamin kayak gimana dosisnya biar teman-teman juga pada tahu. Kalau untuk obat-obatan ya, kalau untuk dosis sih gue nggak mau komen banyak ataupun bicara banyak tentang dosis karena memang gue takut salah ya, karena Mm-mm. yang gue konsumsi itu memang dari dokter juga gitu kan. Mm-mm. Gue sih mau ngasih tahu aja kalau emang kalian udah fix merasakan gejala-gejala yang tadi gue sebutin, terus tadi kita disebutin juga, Mm-mm. kalian cukup perbanyak vitamin C, itu udah pasti. Mm-mm. Kemudian vitamin D, karena gue khawatir kejadiannya sama kayak gue, nyerangnya tulang. Mm-mm. Jadi vitamin D itu butuh. Kalaupun emang untuk vitamin D suplemennya susah dicari, karena jujur Kak, karena pandemi Mm-mm. vitamin susah banget nih didapat. Ya betul. Gue kehabisan mulu. Ya. Nah, Memang. terus yang udah pasti sih ya, kalau emang benar-benar, soalnya gini, badan kita ketika demam, ketika diserang demam itu virus lagi berperang nih. Nah, jangan lupa stok paracetamol, Ya itu emang yang dianjurkan tuh. wajib. Iya, 500 gram aja udah cukup. Mm-mm. Itu udah cukup. Terus menyesuaikan, kalau gue menyesuaikan karena gue batuk ya gue minum obat batuk. Ya. Yang paling penting adalah berjemur di jam 9 sampai jam 10 Ya, pagi, itu paling penting banget. Itu Karena emang bagus. vitamin D mau suplemen apapun itu nggak akan bisa jadi vitamin kalau kita nggak mau berjemur dan nggak kena matahari. Iya, soalnya kan tubuh kita juga harus ada metabolismenya. Iya. Makanya